Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supandi SPDI, adalah seorang guru sekolah dasar negeri 010 Seresam, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2423991280. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 5 SD Negeri 010 Seresam dengan materi hikmah berteman tanpa membedakan agama. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo kita kepada kelas, silakan siapkan. Bersiap, berdoa, mulai. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Apa keterangannya? Sakit. Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan Ibu Alim kita doakan bersama cepat sembuh dan besok bisa kembali ke sekolah. Amin. Baik. Sebelum kita masuk materi, marilah kita nyanyikan lagu wajib nasional, ya, yakni lagu wajib syukur. Kita nyanyikan bersama-sama. Silakan berdiri semua. Semuanya menghadap ke depan. Yuk, 1, 2, 3. Ayo silakan duduk kembali, ya. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan submateri hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nah, sebelum kita masuki materi ini, pertemuan lalu kita membahas tentang persaudaraan dalam Islam. Ya. Persaudaraan dalam Islam itu disebut ukhuwah. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk saya. Ya. Jadi ukhuwah dalam Islam itu di pertemuan kemarin dibagi 3. Ya. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada lagi yang kedua, ukhuwah watoniyah. Nah, ini. Kemudian ada lagi ukhuwah yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Apa artinya? Persaudaraan karena sesama manusia, ya. Hari ini kita membahas hikmah berteman
tanpa membedakan agama, ya. Mengapa kita perlu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama? Nah, ini yang perlu kita bahas. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang kita dapat dengan berteman berbeda agama? Sebelum kita memasuki pembahasan itu, kita harus mengetahui apa tujuan kita nih, ya, mempelajari hikmah berteman tanpa membedakan agama. Tujuan yang pertama adalah kita bisa mengetahui apa saja hikmahnya, manfaat dengan berteman dengan orang tanpa memandang agama. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan toleransi dan saling menghargai dengan orang yang berbeda agama. Nah, untuk mengukur pengetahuan kalian semua, Bapak akan menguji, ya, berupa asesmen diagnostik. Silakan keluarkan bukunya, ya, penanya 195 ya. Dan ini C, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Bapak akan mengetes kemampuan, ya, pemahaman kalian tentang berteman tanpa membedakan agama. Jangan lupa dibuat nama ya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 dikumpulkan, kelompok 2 dikumpulkan per kelompok. Kita akan koreksi bersama. Kita koreksi bersama, silakan dibagi. Oke. Yang nomor 1, sikap yang menunjukkan toleransi dalam berteman adalah, jawaban yang benar adalah C. Oke, silakan yang jawab C dibenarkan. Lanjut yang nomor 4. Salah satu hikmah berteman tanpa membedakan agama adalah, jawabannya adalah C. C, meningkatkan persaudaraan. Oke, silakan dibuat benarnya berapa, salahnya berapa. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video atau film animasi, ya, atau tema tentang berteman dengan orang yang berbeda agama. Baiklah, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Siapa engkau, Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Terima kasih, Tuhan. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Oke, sampai di sini, ya. Kita menonton animasinya dari pelajaran yang kita dapat dari video ini apa? Apa yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW? Ya, ini apa? Mau berteman dengan orang yang berbeda agama. Ini, ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bolehkah kita berteman dengan orang yang tidak beragama Islam? Boleh. Sedangkan Nabi, ya, yang telah menyampaikan ajaran Islam, ya, itu sudah berteman dengan orang yang tidak beragama Islam. Nah, ini contohnya, ya, beliau berteman dengan orang Yahudi, meskipun dihina, ya, dicaci maki, tapi beliau tidak marah. Nah, ini. Baik, kemudian untuk selanjutnya, untuk memperdalami materi kita, Bapak sudah membagikan ke meja masing-masing kelompok. Silakan dilihat dengan seksama. Kita masuk ke materi, ya. Di sana lihat, boleh lihat di buku, boleh lihat ke depan.
senangnya berteman. Ini tema kita. Subtemanya adalah hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ya, materi pokok senangnya berteman. Tujuan memahami dan menghargai persahabatan lintas agama. Ini sesuai lihat yang ada di gambar. Nah, di sana ada 6 pemuka agama. Ya, ada 6 agama yang diakui di negara kita, negara Indonesia. Yang pertama adalah Islam. Kristen, bagi dua ada Protestan, ada Katolik, Konghucu, Hindu dan Buddha. Ada 6. Apa arti teman? Nah, definisi teman. Definisi berarti arti. Ya, arti teman. Apa itu artinya? Ya, silakan baca sama-sama arti teman. Seseorang yang dekat, yang dapat dipercaya. Dekat di sini tanpa hubungan darah, tanpa hubungan nasab, bukan abang, bukan kakak, tidak satu orang tua. Nah, ini ya, teman dekat, orang yang dekat dan dapat dipercaya. Kemudian lanjut, ayat itu ada gambar. Di sana gambar lintas agama. Ini terjadi di Semarang, di desa Batur, ketika umat Islam mengadakan hari raya. Jadi agama-agama yang lain, ya, Hindu, Buddha, Katolik, dan Protestan, mereka ikut saling bermaaf-maafan, merayakan hari rayanya orang Islam. Nah, ini, ya. Jadi mereka tetap berteman, tidak bermusuhan. Mereka bersama-sama. Kenapa? Kok tahu ada di sana orang yang non-Islam? Karena lihat, ada banyak yang tidak pakai, yang perempuan tak pakai jilbab. Nah, ini, ya. Lanjut, kesimpulan. Senangnya berteman. Yang pertama, persahabatan lintas agama adalah anugerah yang disyukuri. Kemudian yang kedua, bersama bangun dunia lebih baik lewat persahabatan tanpa diskriminasi agama, tanpa perbedaan agama. Ya. Kemudian ajak semua merenung dan berkomitmen berteman tanpa memandang agama. Jadi tak boleh pilih-pilih teman, apapun agamanya, apapun sukunya, ya. Kita harus tetap mau berteman. Sekarang ikuti yang Bapak suruh, jangan ikuti yang Bapak lakukan. Paham? Sekarang silakan berdiri dulu. Berdiri, hadap ke depan semua. Oke, konsentrasi. Tangan di atas. Oke, konsentrasi nanti ya. Tadi ada yang begini itu juga. Oke, tangan di atas. Ikuti yang Bapak suruh ya. Kamu tangan di atas ke bawah. Tangan di samping. Tangan di depan. Tangan di atas. Tangan di atas. Oke. Goyang, 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 goyang. Putar, 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 putar. Stop. Stop, 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 stop. Ada yang putar-putar. Oke. Putar, 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 putar. Stop. Putar, putar, putar. Pegang dagu. Dagu kamu itu? Coba sekarang supaya lebih semangat lagi. Semangat. Oke. Bapak bagikan tugas kelompoknya. Silakan pilih temannya ke depan untuk mengambil tugas kelompoknya. Dari pertanyaan itu silakan diskusikan, ya. Jangan lupa buat namanya dulu, anggota kelompok kalian. Silakan. Silakan dicari ya kawannya membantu. Boleh buku, boleh materi yang Bapak kasih tadi. Silakan dicari. Kelompok satu sudah siap? Sudah. Oke, untuk kelompok satu dulu silakan
Untuk ke depan, perwakilan 3 orang saja membacakan hasil dari tugas kelompoknya. Silakan. Apa arti berteman tanpa membedakan agama? Langsung jawaban. Berteman tanpa membedakan agama artinya menjalin persahabatan dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan keyakinan agama yang dianut masing-masing. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Mengapa kita harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama? Karena setiap orang berhak diperlakukan dengan baik dan perbedaan agama bukan alasan untuk memutus hubungan baik. Dengan berteman, kita bisa belajar saling menghargai dan hidup rukun dalam keberagaman. Oke, ada yang bertanya untuk menanggapi dari jawaban kelompok 1? Tidak ada? Oke, ya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2. Silakan. 3 orang mewakili kelompoknya. Ya. Oke, ada yang bertanya? Ada yang beri tanggapan? Tidak ada. Setuju dengan jawaban kelompok 2? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Oke. Paham dengan jawaban kelompok 3? Tidak ada yang perlu ditanyakan kan? Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, silakan dulu kelompok 3. Nanti kelompok 4, perwakilan. Oke, yuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi kesimpulannya, tidak boleh saling hina, tak boleh saling bully, tak boleh saling caci, ya. Timbulkan dalam hati kita untuk bersikap toleransi dan saling menghargai. Nah ini, ya. Ini untuk pelajaran pada hari ini. Kemudian Bapak ada untuk tugas perorangan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Silakan ini diselesaikan sekarang. Sudah semua? Siap. Alhamdulillah. Baik, berarti hari ini kita sudah selesai belajar tentang hikmah berteman tanpa memandang agama. Nah ini ya, jadi kita boleh berteman dengan siapa saja, baik itu dengan orang yang beragama Islam maupun dengan orang yang tidak beragama Islam. Nah, ini. Untuk di rumah terus belajar, ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang haji. Nah, masuk ke bab berapa? Bab 9. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.